Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Guru. Bagaimana kabar? Kabarnya baik-baik saja. Sehat selalu. Ya, hari ini kita akan melakukan observasi menggunakan pola pikir Kotu. Jadi, rencananya di kelas berapa nih? Jadi baik, terima kasih. Untuk observasinya itu nanti di kelas fase F1. Jam ke berapa? Fase F1 itu jam ke-4 dan jam ke-5. 4.5 jadi 9.15 ya? Jam 9.45. 9.45 Jam sampai 9.45 sampai 11. Oke, jadi ini tujuan pembelajaran untuk observasinya apa nih? Jadi tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama itu peserta didik mampu memahami makna dari setiap sila Pancasila. Peserta didik itu mampu memahami makna dari setiap sila Pancasila. Sila Pancasila ya? Yang kedua, peserta didik itu mampu menjelaskan keterkaitan antara sila-sila Pancasila. Menjelaskan keterkaitan antara sila-sila Pancasila. Yang ketiga, itu peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu 3 tujuan pembelajaran. Oke, jadi tujuan pembelajaran yang pada saat observasi ini ada 3. Yang pertama tuh peserta didik mampu memahami dari setiap sila Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan antara sila Pancasila. Yang ketiga, mampu menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi itu tujuan area pengembangan. Dari tujuan ini ada pengembangan yang hendak dicapai. Jadi dari 3 tujuan pembelajaran ini, area pengembangan yang hendak dicapai itu yaitu makna dari setiap sila Pancasila, dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan setiap hari. Iya. Makna dari setiap sila Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Apa masih ada itu? Jadi dari pengembangan ini hanya itu saja. Jadi ada makna dari setiap sila Pancasila dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada nilai positifnya itu. Nilai positifnya itu dari nilai-nilai Pancasila yang akan diterapkan dalam kehidupan setiap hari. Nilai dalam penerapan pendidikan. Oke, mungkin lanjut ya, Bu. Ini mungkin strategi yang dipersiapkan untuk mewujudkan area pengembangan yang berkaitan. Baik, terima kasih. Dari strategi yang akan dipersiapkan, yaitu saya menggunakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Jadi pendekatan yang berpusat pada peserta didik dengan metode pembelajaran itu, metode pembelajaran berdiferensiasi. Metode pembelajaran berdiferensiasi, di mana peserta didik itu akan dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka dengan menggunakan model pembelajaran itu PBL. Dengan model pembelajaran itu PBL. Iya. Program basic learning ya. Iya. Oke, jadi strategi yang diperlukan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Iya. Habis metodenya berdiferensiasi dikelompokkan sesuai gaya belajar. Jadi gaya belajar. ada asesmen diagnostik ya. Asesmen diagnostik ini dilakukan pada saat sebelum les atau di hari-hari yang ini?
Nah, itu pada saat sebelum melakukan pembelajaran atau KBM itu kita harus tahu. Itu ibu menggunakan teknik apa nih? Kalau Nah itu kan dari pembelajaran berdiferensiasi kan nanti saya kelompokkan mereka itu. Awalnya itu kan saya harus cari tahu dulu mereka punya. ini ya, ibu menggunakan wawancara atau Oh kalau yang itu saya menggunakan penilaiannya tertulis. oh tertulis. Tertulis. Awalnya. Iya, iya. Oke, baik. Mungkin ini saja Ibu untuk diskusi kita sebelum kita ke kelas. Jadi ya nanti kita lihat ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Guru. Oke, mungkin Ibu di tanda tangannya. Nama. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dan Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ibu minta Nona Manda tolong pimpin kita dalam doa. Semua kita absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Puji Tuhan, semuanya hadir hari ini. Apa kabar semuanya? Baik. Jadi baik, terima kasih. Supaya kalian tetap semangat, semuanya berdiri untuk kita bernyanyi. Sekarang semua berdiri. Kita menyanyi. Yang berikut ada apersepsi. Jadi dari apersepsi ini, Ibu mau tanyakan materi kita di mana-mana. Akan ada pertikaian di mana-mana, peperangan di mana-mana. Sehingga landasannya itu harus kuat. Yang berikut ada motivasi. Motivasi itu untuk kita semua. Jadi motivasi di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada berapa? 3. Yang pertama, Ibu minta satu orang tolong baca. Yang pertama, Memahami makna dari setiap sila Pancasila. memahami makna dari setiap sila Pancasila. Tujuan yang kedua, John, tolong baca. Menjelaskan keterkaitan antara sila-sila Pancasila. Menjelaskan keterkaitan antara sila-sila Pancasila. Yang ketiga, Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan yang harus kita capai hari ini. Ada 3 tujuan. Sekarang perhatikan ada video yang akan Ibu tayangkan. Perhatikan videonya ya. Faktor di antara lain yaitu pengaruh lingkungan sosial, misalnya seseorang berada di lingkungan pergaulan yang kurang baik. Yang kedua, kurangnya kontrol emosi. Jadi seorang pelajar itu harus bisa mengontrol emosinya. Yang ketiga itu pengaruh media sosial, misalnya mereka sering mengejek satu sama lain lewat media sosial. Sekian dari saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Yang tadi kalian simak itu mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Yang pertama tadi itu apa? Nonton tadi. Pembentukan kelompok. Jadi di situ ada 3 kelompok. Kalian bentuk menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, 2, 3.
Jadi dari 3 kelompok itu ada nama yang unik atau nama kelompok yang unik. Jadi ini kelompok pohon beringin. Kelompok pohon beringin berarti pemahaman yang benar. Semua kelompok sudah selesai semua? Kelompok bintang sudah? Kelompok saatnya presentasi. Tetapi sebelum presentasi ada sebuah permainan ice breaking Kita mulai ice breaking. Dari ice breakingnya itu nanti ada permainan game. Ada permainan game Pancasila. Nah, permainan gamenya tentang Pancasila. Jadi permainan game itu yang menentukan kelompok mana yang mau maju untuk presentasi pertama. Nah, jadi permainannya itu nanti masing-masing kelompok maju di depan. Oke, kesini. Bintang. Masih ada lagi dari kelompok yang lain mau memberikan kesimpulan? Nah, silahkan dari kelompok pohon beringin. Sekian dan terima kasih waktu dan kesempatannya. Tuliskan hasil refleksinya. Nah, silahkan. Nanti cara tulisnya begini ya, membaca proses. Yang sudah langsung antar ke sini. Sudah? Semua sudah? Baik, terima kasih. Hasilnya nanti kita akan periksa. Nah, jadi baik, terima kasih. Sekarang kita kembali ke kesepakatan kelas tadi. Nah, dari kesepakatan kelas tadi itu yang kalian pilih atau yang kita pilih bersama ada 3. Nah, yang pertama mendengarkan penjelasan guru, yang kedua menghormati TP-nya. TP-nya itu harus kita jalankan. Nah, jadi itu materi kita. Sekarang kita berdoa, kita tutup pembelajaran kita atau proses pembelajaran. Selamat pagi Bu. Selamat pagi juga. Bagaimana Pak? Kabar baik. Ya, Bu, kemarin kan kita sudah observasi nih. Sebelum kita observasi kita ada observasi. Sekarang kita lanjut. Ini tahapan terakhir. Ya, sekarang ini pasca observasi menggunakan tirta. Dari ini ada beberapa pertanyaan. Ya, akan saya sampaikan kepada Ibu tinggal menjawab. Ini pertanyaan juga sesuai dengan kegiatan kita kemarin. Oke, ini langsung saja ya. Yang pertama mungkin Ibu bagaimana perasaan Ibu saat diobservasi? Jadi baik, terima kasih. Perasaan saya itu senang, saya senang. Untuk supervisi akademik di kelas biasa kami laksanakan. Kami bisa laksanakan. Di situ ada beberapa tahap atau ada tahapan pertama saat observasi. Jadi yang pertama itu tahapan pra, yang keduanya ada observasi, yang ketiganya ada pasca observasi. Sehingga saya merasa senang dan sudah terbiasa. Karena pada saat saya berproses di kelas, saya selalu sampaikan tahapan-tahapan pra observasinya. Sehingga pada saat peguru observasi saya, pada saat peguru observasi saya itu kegiatan pembelajaran itu dari awal sampai akhir itu berjalan dengan baik. Itu saya Bu. Jadi tidak ada rasa tegang, tidak ini. Jadi dari ini sudah terbiasa. Jadi di sekolah kita ini kan sudah biasa menggunakan pra observasi dan pas dan pasca. Jadi sudah terbiasa. Oke, selanjut ke pertanyaan berikutnya.
bagaimana Ibu bisa ceritakan proses pembelajaran saat Ibu diobservasi? Jadi mungkin dari langkah-langkahnya bagaimana, ya? Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit. Oke, baik, terima kasih. Pada saat pembelajaran itu dimulai, saya menyampaikan skenario pembelajaran. Mulai dari tujuan pembelajarannya, kegiatan inti. Saya menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten, di mana peserta didik itu dikelompokkan berdasarkan gaya belajar dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Serta di akhir pembelajaran itu, anak-anak diberikan kesempatan untuk berefleksi. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi itu semua sudah ada di modul aja. Kemarin di praktik kita sama-sama lihat ya. Ya mungkin sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan dan Ibu laksanakan di kelas itu sesuai dengan modul aja. Jadi mungkin di situ juga ada diferensiasi yang digunakan pada konten dan proses, dan ada diskusi itu sebelum membagi kelompok diskusi lah, itu Ibu menggunakan kelompok diskusi dan menggunakan metode PBL. Dan dari yang Ibu ceritakan tadi itu bagaimana ketercapaian rencana yang dilakukan. Di antaranya area pengembangan, saat observasi kan ada pengembangan ya. Menurut Ibu apakah sudah tercapai atau sudah dilakukan tapi belum maksimal? Terima kasih. Bahwa proses pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan rencana. Tujuan pembelajarannya tercapai karena peserta didik itu mampu memahami makna dari setiap sila-sila Pancasila dan juga mampu menyampaikan contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan setiap hari. Ibu sudah tercapai karena tujuannya tersampaikan ya, peserta didik mampu menjelaskan dan menerapkan sila-sila, memberikan contoh dari penerapan di kehidupan sehari-hari. Makanya Ibu menyampaikan sudah tercapai. Jadi, tetapi saya bisa sampaikan ya, izin saya menyampaikan ada beberapa catatan-catatan saya sebagai observer saat pembelajaran kemarin. Nah, ini yang saya catat nih, kalau yang kayak yang Ibu sampaikan tadi memang sudah sesuai. Jadi ada tujuannya sudah tercapai, ini sudah tercapai semua. Mungkin ada beberapa hal. Yang pertama mungkin waktu diskusi kelompok itu terlalu lama, sehingga Ibu ingatnya kemarin tuh ada satu kelompok yang tidak sempat menyampaikan hasil diskusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya amati ketika diskusi kelompok itu ada beberapa peserta didik yang kurang aktif. Itu yang saya amati. Mungkin hanya itu saja yang saya amati. Ya, Ibu setuju ya dengan saya. Jadi ada beberapa hal terkait diskusi yang kita sampaikan hari ini, itu yang dari ini sudah sesuai dengan proses pembelajaran, sudah berjalan dengan baik, dan rencana ada beberapa hal yang kurang, yang ada catatan dari saya, yaitu saya ulang ya, catatan itu pertama itu waktu diskusi kelompok terlalu lama, sehingga saat presentasi ada satu kelompok itu yang tidak sempat menyampaikan hasil diskusinya. Yang kedua, ada beberapa peserta didik, dan ini tidak semua kelompok, ada 2 kelompok. Ada beberapa peserta didik itu yang tidak aktif. Nah, jadi mungkin mereka ada terganggu, intinya mereka tidak aktif. Nah, jadi bagaimana rencana tindak lanjut dari catatan saya? Oke, baik, terima kasih. Dari catatan Pak Guru tadi itu, yang pertama itu menyangkut dengan waktu, yang kedua itu terkait dengan keaktifan siswa pada saat diskusi kelompok. Sehingga dari saya itu tindak lanjut dan strategi yang saya akan laksanakan, yang pertama menyangkut dengan waktu itu,
saya akan mengatur waktu dengan baik dari tahap awal, tahap inti, dan juga penutup. Nah, yang berikut, yang kedua itu menyangkut dengan keaktifan siswa. Nah, terkait dengan keaktifan siswa, pada saat berdiskusi, selain pendampingan dan juga setiap anggota kelompok mempunyai tugas, saya akan bagikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, itu saya jadi dari catatan saya itu ada strategi yang Ibu siapkan untuk ini. Yang pertama itu kalau dari hal waktu Ibu lebih mengatur waktunya ya supaya tersampaikan semua. Nah, yang kedua kalau keaktifan ini Ibu siap memberikan catatan tugas untuk setiap anggota kelompok tersebut. Jadi itu strategi yang bagus yang ini mungkin sekarang kita sama-sama komitmen dari rencana itu strategi yang Ibu sudah siapkan. Bagaimana rencana tindak lanjut komitmen kapan strategi-strategi itu akan dilaksanakan? Baik. Nah, jadi dari situ saya akan laksanakan atau akan dilaksanakan itu di awal semester genap. Dan sebelum itu saya akan menyampaikan kepada guru tentang waktu tindak lanjut ini. Nah, jadi waktu Oke, jadi ya kita akan rencananya komitmen itu di awal semester genap ya. Oke. Saya juga setuju karena kita sudah di akhir minggu depan kita sudah ujian. Jadi awal semester genap dan saya tunggu pemberitahuan untuk kita melakukan rencana tindak lanjut. Oke, terima kasih Ibu untuk waktu dan kesempatan untuk kita melakukan pasca ini. Mungkin sekarang saya memberikan kesempatan kepada Bapak Kaca Takdir untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pasca observasi ini. Terima kasih banyak Pak Satria dan juga Ibu Ice ya. Iya. Ibu Ice sudah memberikan waktu kepada kami, terlebih kepada Pak Satria untuk melaksanakan tindak lanjut dari supervisi akademik dari tahap pra dengan observasi, dan hari ini sudah melewati pasca observasi. Nah, tentunya kita tahu bersama bahwa tujuan dari supervisi akademik ini adalah kita mau melihat bagaimana perkembangan kita atau kompetensi kita saat pembelajaran di kelas. Karena ada observer, jadi tentunya ada pengamatan, ada tambahan-tambahan yang sudah disampaikan oleh Pak Satria tadi. Dan juga tentu bahwa dalam dalam supervisi akademik ini juga kita melihat kira-kira kemajuan belajar siswa itu seperti apa. Pembelajaran apakah sudah berpihak pada murid atau kira-kira seperti itu. Dan hal-hal yang lain misalnya tadi sudah disampaikan bahwa supervisi akademik ada tahapan itu, sehingga proses yang dilaksanakan kita sudah ketahui bersama, baik guru atau observer, sehingga proses di kelas itu bisa berjalan dengan baik. Saya tadi ingin menyampaikan bahwa proses itu berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana, karena juga di sini pelaksanaan observasi seperti itu ya, ada pra dan ada observasi dan juga ada pasca. Kemudian yang terakhir dari saya mungkin terima kasih sekali lagi untuk waktunya hari ini, sehingga Pak Satria bisa melaksanakan tahapan terakhir supervisi akademik pada tahapan pasca observasi. Itu saja mungkin. Pak, Ibu, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu.